Oke, selamat pagi semuanya. Sambil nunggu yang lain hadir. Hari ini target kita di rancangan arsitektur 2 kelas A adalah koreksi atau asistensi lah. Kita melakukan pemeriksaan nanti di atas desain kalian. Desain dalam pengertian studi massa sudah lengkap dengan prabot seperti yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu. Minggu lalu sengaja saya kosongkan supaya kalian bisa kerja lebih maksimal. Terus hari ini akan kita lihat, kita diskusikan bersama desain kalian bagaimana. Setelah ini beres, silakan lakukan perbaikan. Kalau ada perbaikan yang mendasar, masukkan ke Google Drive seperti biasa sebagai tugas ke-7. Jadi itu ada sketsa ruang kerja dan modeling sketsa ruang dalam pengertian kita sudah langsung masuk ke modelingnya saja, bukan lagi sketsa. Masukkan di Google Drive. Lalu tahap selanjutnya, mulai minggu depan kita sudah mulai melakukan penggambaran. Ini sekarang di minggu ke-12. Minggu ke-13. Jadi kita akan meriksa tata prabotnya terhadap desain kalian. Kemudian minggu ke-14 adalah penggambaran. Jadi minggu depan sudah ada gambarnya. Gambar secara manual, teknik tinta. Lengkap dengan prabot, gambar denah lengkap dan perspektif. Gambar denah lengkap dan perspektif. Itu kenapa kemarin di sebelum UTS ada materi tentang kalian mencontoh gambar denah secara lengkap. Jadi nanti di tugas 8 adalah gambar denah yang jelas dan lengkap dengan notasi dan perabotnya, lalu perspektifnya. Itu menjadi tugas 8 yang akan kita koreksi, kita akan diskusikan di minggu depan. Lalu di minggu ke-15 itu sudah katakanlah final dalam pengertian kalian sudah mulai membuat portofolio. Nanti ada beberapa contoh portofolio yang saya akan sampaikan di minggu depan. Bukan beberapa contoh portofolio, atau nanti saya sampaikan via WA aja supaya jelas. Itu yang di minggu ke-15. Setelah itu kita menunggu jadwal UAS. Kayaknya jadwal UAS memang setelah Lebaran baru keluar. Nah, dari proses yang cukup lama karena kepotong Lebaran itu kalian bisa memperbaiki, melengkapi dan menyempurnakan tugas-tugas berikutnya. Tugas-tugas 7, 8 dan 9. 9 ini itu dilakukan di minggu ke-15 gitu secara umum yang bisa saya jelaskan ya. Jadi pagi ini kita diskusi aja apa yang sudah kalian kerjakan, studi massa dan prabotnya. Oke. Karena saya lupa memberitahu, harusnya masukkan ke Google Drive sehingga bisa ngecek dari Google Drive, tapi nggak apa-apa. Hari ini silakan dari kalian share screen. Sebentar saya buka dulu share screen-nya, saya sering lupa. Kalian share screen, desain dari kalian seperti apa. Yuk, silakan. Nggak perlu saya nunjuk, langsung inisiatif kalian aja. Yep. Share screen, Pak. Yap, silakan saya. Kausan. Pak, sudah kelihatan? Ya, sudah. Oke, bentuknya seperti ini. Ini kemarin ada perubahan bentuknya enggak, Kausan? Kalau untuk perubahan bentuk secara mungkin dari jendela kemarin, Pak, yang revisi. Terus yang bagian
mungkin perluasannya Pak, karena saya sudah masukkan luasan ruang, jadi yang bagian pembeli ini lebarnya sekitar 2 meter Pak, jadi 1 meter untuk tempat meja sama tempat duduk, terus 1 meter lagi untuk tempat pesan minumannya Pak. Oke. Gambar berikutnya ada? Apa satu gambar? Ada Pak. Nah, ini gambar perspektifnya dengan skala, saya menggunakan figura manusia ukuran 160 cm Pak. Skalanya 1:25 kalau saya buat bukitnya. Oke. Sip. Nah, ini juga contoh yang lain ya. Bukan berarti itu kemudian mengutamakan Fauzan, enggak, gini. Kenapa kemarin alasan saya kalian bikin studi masanya skalatis dengan juga prabot dengan skalatis supaya tahap selanjutnya ketika kalian menggambar itu enak banget. Ini kan tinggal diukur aja kan. Tinggal diukur, kemudian disesuaikan dan ada contohnya itu loh. Artinya nggak membayangkan lagi. Ini kelihatan banget perspektif. Kalian mau ngambil perspektif yang seperti apa juga enak gitu loh, karena ada modelingnya. Kemudian tolong gambar sebelumnya Pak Fauzan. Nah, ini kalau gambar denah kan juga nyaman ya, meskipun bentuknya agak rumit dalam pengertian ini lingkaran juga bukan lingkaran kan, ini elips juga bukan elips gitu. Tapi dengan bentuk seperti ini itu enak kalian menggambarnya. Itu segmennya kan enak. Katakanlah kalau perlu gambarnya di kertas milimeter, ya nggak apa-apa gitu loh. Pakai kertas milimeter, kemudian kalau mau agak lebih rapi ya pakai kertas alasnya kertas milimeter, kemudian kalian gambarnya atau Fauzan gambarnya nanti di kertas kalkir, itu kan tembus. Nah itu nanti lengkungnya itu akan kelihatan. Memang ini kalau saya memperkirakan ini kan bukan lingkaran kan ya Fauzan? Ya jari-jarinya kan nggak ketemu kan kalau lingkaran. Nah itu ini akan mempermudah kalian. Beberapa dari kalian yang dari bentuk yang sebelumnya juga beberapa yang cukup rumit kalau digambar. Tapi dengan modeling seperti ini, kalian gambarnya enak gitu karena ada contohnya. Tinggal diikutin aja. Oke. Kalau dari saya sih tidak ada masalah, tinggal proses selanjutnya ya Fauzan ya. Penggambaran. Oh ya, besok di materi teori dan metode perancangan saya akan memberi topik tentang material. Nah, di sini kalian bisa menggabungkan antara pemahaman di mata kuliah teori dan metode dengan material yang akan kalian gunakan di PA1 ini. PA2 ini. Perancangan ini. Jadi materialnya apa? Itu kan nanti akan mempengaruhi proses gambarnya. Contoh kalau batu bata gambarnya ya dua garis, tapi kalau hanya sekat umpamanya pakai gypsum, GRC segala macam itu pasti gambarnya segaris gitu kan. Hal-hal kayak gitu. Teknis menggambar, kemudian juga ekspresi bangunannya seperti apa. Kira-kira ini Fauzan dindingnya pakai material apa? Untuk materialnya mungkin belum saya dalami ya Pak. Saya belum menemukan bahan yang mungkin bentuk teksturnya itu kayak gelombang gitu Pak. Mungkin belum ketemu Pak. Oke. Ya ini mungkin materialnya nggak satu material. Mungkin batu bata, kemudian penutupnya tidak diplester tapi pakai bambu umpamanya. Ditutup bambu, jadi bambunya untuk cladding aja. Atau namanya dinding geser, jadi dicor tapi bekisting bagian luarnya di model bergelombang seperti ini. Itu ada juga yang seperti itu. Oke. Dari teman-teman mungkin ada yang mau bertanya atau mau berpendapat dari apa yang sudah dikerjakan Fauzan. Artinya gini, kelas ini atau saat ini kita diskusinya secara
bebas ya, dalam pengertian apa yang ditampilkan rekanmu di layar ini itu bisa didiskusikan bersama. Jadi tidak hanya memikirkan apa yang dikerjakan diri sendiri, tapi kalian bisa membandingkan gitu loh. Silakan kalau ada pertanyaan ke Fauzan atau mau diskusi apa. Itu nanti kalau untuk foto ya, saran aja sih. Manusianya itu jangan hitam, nggak kelihatan. Ya, di cat agak putih itu lah, dikontraskan aja, karena yang terutama yang di kanan paling bawah itu. Iya Pak. Awalnya kan saya menggunakan warna kuning ya Pak. Tapi saya pakai marker, jadi kayak tembus gitu Pak, nggak ketemu warnanya Pak. Jadi ambil hitam. Iya, nggak apa-apa sih. Ya nanti di cat ulang aja. Nggak supaya kelihatan, karena ini pembayangannya sih masalahnya. Pembayangannya cukup kontras gitu loh. Ini cukup gelap. Tapi dari sini kan enak menentukan angle sudut untuk diperspektifkan, itu enak banget kelihatan. Ini yang 2 lembar ini bisa kamu masukkan langsung ke Google Drive dan kemudian bisa langsung lanjut ke proses penggambaran. Ya. Masuk di itu, Google Pak, Drive. Saya mau bertanya Pak. Oke, silakan. Jadi kemarin itu kesulitan saya dalam pembuatan market itu bagian besaran ruang Pak. Jadi ini kan bentukan saya itu kan abstrak Pak. Dibilang lingkaran bukan lingkaran, oval juga bukan Pak. Terus untuk mengukur besaran luasan ruangnya gimana tuh Pak? Manual. Jadi kalau saya nih Kak, kan sudah saya ukur Pak. Jadi saya itu lebih ke bentuk lingkaran Pak. Awalnya itu bikin diameternya itu 3 meter Pak. Itu Pak. Enggak, mengukur manual, bukan diameter. Ini kan kamu diajar diameter untuk digeneralisasi. Segmented, jadi ya, mana yang bisa diukur secara lingkaran, ya itu yang diambil. Gitu. Jadi kalau diukur secara lingkaran Pak, ini yang bagian tengah ini sekitar 180 diameternya Pak. Jadi bagian ini aja yang diukur ya Pak? Ya semuanya sih sampai ke yang selasarnya itu, yang tempat kursi, tempat duduk pembeli itu. Besaran ruang itu ya seluruh bangunan ini. Jadi kita harus bikin kayak mana bangunan yang daerahnya itu bisa dibikin kayak persegi atau segitiga. Ya, gitu. Jadi kan kayak gini. Ini kan lingkaran. Dan kamu bisa berapa sih jari-jarinya? Iya, Pak. Ini berapa sih perkiraan aja. Kemudian ini kan jadi kotakan. Segmented, makanya saya bilang segmented. Termasuk yang ini juga. Atau yang paling manual ya kertas bentuk ini kamu blot di kertas, terus kamu ukur perkiraan luasannya berapa. Itu sih. Gitu ya. Sebenarnya besaran ruang tidak terlalu krusial dalam pengertian bisa asumsi atau perkiraan kurang lebih berapa, karena bentuknya kan memang bentuk yang abstrak. Ya, Pak Ustaz. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, thank you. Ini bisa dimasukkan di Google Drive sebagai tugas 7. Berikutnya, silakan. Izin share screen Pak. Silakan. Udah kelihatan? Belum. Masih OTW. Oke, kelihatan. Ke full screen nggak Pak? Bisa di full screen kalau nggak terlalu berat.
Enggak, ini udah ke full screen. Belum. Jadi ini Pak, kayaknya nggak bisa. Ya nggak bisa, nggak apa-apa. Ya Oke, ini kemudian di slide 3 turunkan aja. Oke. Ini udah skalatis ya, Len? Udah Pak. Sudah ya. Tinggi manusianya kamu ambil berapa? 170 Pak. 170 ya. Oke. Ini tampak depannya, ini denah ruang yang memperlihatkan perabotannya. Oke. Sip deh. Ini perspektif yang memperlihatkan perabotan. Kayak kayak apa? Rumah Barbie kan jadinya. Tapi nggak apa-apa. Ini aktivitas dalam ruangnya Pak. Oke, yap. Ini aktivitas yang terjadi juga. Terus ini perspektifnya. Ini besaran ruang ukuran perabotan. Oke, sip. Presentasi sirkulasi Pak. Iya. Ke anu dong yang slide 8. Kamu akan bermain warna apa enggak, Len? Bermain warna atau tidak? Enggak Pak. Enggak. Mau monokrom ya? Iya Pak. Monokrom dipakai coklat ini atau gimana? Monokrom tetap warna kayak gini Pak. Jadi kayak earth tone gitu Pak. Ke 6 dong. Interiornya gimana? Maksudnya tetap monokrom gini? Iya Pak, tapi menurut Bapak bagusnya nggak gimana? Nggak apa-apa. Saya hanya konfirm aja. Kalau menurut kamu nyaman di monokrom, karena ini monokromnya juga seru sih, kamu main-main di coklatnya, dari coklat gradasi yang paling muda sampai yang coklat kopi kan itu mejanya. Nggak apa-apa. Cuma nanti mulai dipikirkan ketika proses penggambaran, kira-kira ini ya karena kalian masih semester 2 sih, kira-kira kamu pakai material apa? Entah di interior, entah di stable. Oh iya. Sorry, koneksi saya agak ngedrop. Material baik untuk bangunannya maupun untuk bagian dalam interiornya. Kalau untuk material belum kepikiran. Iya, nggak apa-apa. Makanya itu pun seperti tadi pausan ya. Kira-kira aja, nggak usah terlalu detail, harus perfect banget nggak, karena memang kalian masih di semester 2 gitu loh. Tapi bentuknya saya jujur cukup mengapresiasi. Bentuknya berani dan permainan warnanya kalau memang ini jadi monokrom juga seru gitu loh. Ya. Sip. Ini bisa aja, ini tinggal di PDF kan, kamu masukkan di tugas 7. Udah nggak ada hal yang krusial yang perlu ditambahkan, sama seperti tadi Fausan, bisa langsung masuk ke tugas penggambaran ya. Iya Pak. Karena cukup detail sih, ukuran perabotnya dan segala macam itu kan, tinggal gambarnya enak banget ya. Sip. Thank you Len. Makasih Pak. Sama-sama. Izin stop. Yap. Yuk berikutnya. Ki, berani Ki? Sagi. Screen, Pak. Oh. Berani Pak, tapi belum jadi PowerPoint Pak, baru. Oke, kamu pindahkan dulu. Ini ada si Karvin dan udah siap tadi. Iya Pak, ini lagi bikin. Yap. Udah kelihatan belum Pak? Sudah. Wah, pakai Canva. Oke, ini jadi. Suaramu kecil banget. Agak keras dikit dong. Oke. Sebentar Pak.
Oke. Masih kecil atau udah besar, Pak? Sudah. Ya. Jadi ini udah diperbaikin, di toiletnya jadi film roll kamera. Ya. Agak jauh lah tisu toilet itu. Meskipun bentuknya sama. Oke, next. Oke, ini zona ruangnya sistematik. Ya. Terus untuk figur manusianya pakai tinggi itu Siap. 105. Itu ukuran diameter ruangnya. Yap. Ini gambar zona pre-function room. Ini zona kerjanya. Lalu ini zona refreshing. Kemudian ini tampak depan, tampak samping kanan, samping kiri, tampak belakang, perspektifnya. Ini juga perspektifnya. Terus yang terakhir perabot ukuran sama material dari perabot. Tinggal nanti material dari dindingnya ya bangunannya. Iya, Kemudian Pak. tadi saya lihat ada lantai 2. Iya ini Pak. Oke. Ada settingnya. Oh, ini di lantai 1 atau lantai 2? 2 Pak. Lantai bawahnya ada nggak? Itu tangga lantai bawahnya. Hanya tangga tanpa ada perabot. Ya, tanpa perabot. Oke. Tinggal mungkin terus bagian bawah itu kamu blok ya? Nggak ada kaca, nggak ada di bawah ruang refreshing ini, zona refreshing yang hanya tangga tadi. Iya Pak, bentar mana ya. Nah ini. Nih. Oh, di blok gitu. Oke. Ini sebenarnya bisa sedikit mainkan juga sih. Sorry, saya coret. Kalau di roll film manual kan ada gini ya. Kemudian ini lubang-lubang ya untuk masukkan giginya roll itu loh ya. Iya Pak. Nah ini kamu bisa mainkan juga di sini. Umpamanya sih ini hanya usulan aja. Jendela gitu loh. Oh iya Pak, bentuknya. Tapi bentuknya bisa main seperti ini. Ini pun juga bisa kamu tipiskan sih yang besar. Artinya memperkuat juga analogi rollmu tadi yang di depan itu, roll film. Ini juga kalau itu ya bisa juga kan beberapa supaya kelihatan roll filmnya. Sorry, bagian atasnya. Nah, tinggal ini kecil-kecil. Sedikit tambahan, memperkuat ininya aja, image roll filmnya. Ya. Iya Pak. Sip, ini sih mah dia udah siap gambar dan udah siap digambar, udah siap karena ukuran perabotnya ada, terus tidak serumit Fauzan karena bentuknya benar-benar lingkaran. Analoginya kan roll film yang memang bentuk dasarnya lingkaran, nggak masalah. Gitu. Cuman sorry ke gambar atas dong, tolong. Slide sebelumnya. Yang denah tadi. Nah ya. Ini nanti yang perlu dipikirkan. Pertemuan ini. Iya. Ketika gambarnya itu nanti apakah ketemu terus pintu, berarti kan ada bentuk gini kan ya, pintunya itu sebagai penghubung atau gimana? Nah, mungkin yang kayak gini Pak, yang pintu ketemu berhubungan gitu ya. Oke. Ditempel jadi bentuknya berubah. Oke. Ini kan titik sentuhnya kan, titik sentuhnya gini. Kalau lingkaran bener kan dia hanya titik kan. Nah, tapi kalau ini kan jadi ada bidang karena ada pintu, akan ada pintu di sini. Gitu. Ya. Ya, Pak. Sip. Ketika ini transformasi dari modeling ke gambar. Ini yang perlu krusial di titik sini dan titik sini. Gitu. Karena kan kalau di modeling sih gampang gitu loh. Ini
dipenyokkan gitu kan. Tapi kan ketika gambar ini lingkaran. Nah, ada jari-jarinya, ini juga ada jari-jarinya. Ketemuan jari-jari itu kan titik sebenarnya, bukan bidang. Nah, kamu jadikan bidang kan berarti kan modelnya ada pintu yang dekat. Ya. Iya, Pak. Tenis gambar. Oke. Terima kasih. Saya stop. Siap. Makasih, Pak. Sama-sama. Yuk, berikutnya. Izin share screen, Pak. Siapa? Oh, Hanifah. Silakan Hanifah. Apakah terlihat, Pak? Sudah. Ini. Agak di zoom dikit dong. Nah, sip. Wah, keren. Ini buat ngeliatin dari perspektifnya, dari yang keseluruhan, jadi belum diatupin sama belum dikasih pintu juga. Terus ini buat detail masing-masing area, tapi belum didetailin ukurannya, Pak. Nggak apa-apa. Ini nanti ke pendetailan ukuran ketika kamu proses gambar kan memang. Di sini kalian semua itu dapat modelnya, dapat tata ruangnya, tata perabotnya seperti apa. Itu yang inti dari pertemuan ini sekarang itu ini. Kemudian dari sini ketika proses gambar baru kemudian diukur lah berapanya. Ada lagi gambarnya? Kayak 4 slide kok. Ya, untuk liatin bagian yang sebelah sininya, tapi tetap kurang kelihatan. Jadi di sini ada kayak kiln mesin sama apa tuh kayak rak kecil karena ininya tuh nggak terlalu tinggi, udah kebuka. Jadi dimaksimalin di bagian bawah. Terus yang di sebelah kanan ini ada meja panjang, kursi, terus ada drawer sama rak. Ini untuk ngeliatin detailnya. Untuk keseluruhannya dia kaca, pakai AC juga satu di sebelah sini. Kemudian yang ini untuk ini detail lagi di sebelah kirinya. Terus ini untuk yang detail ruang istirahatnya ada 1 meja yang ini, terus 1 karpet sama 3 lazy sofa gitu, Pak. Oke, seru sih, gambarnya seru. Terima kasih. Tinggal ini bisa aja sih langsung nanti mungkin ditambahkan ya ukuran perabotnya segala macam Ya, Pak. di sketsa aja. Kemudian bisa langsung masukkan ke tugas 7 itu. Lalu bisa ini untuk yang ini dimasukin detail ukurannya dulu ya, Pak? Bisa ditambahkan detail ukuran perabotnya aja. Kalau mau dilengkap dengan luasannya sih ya nggak apa-apa, silakan. Gitu. Tapi target saya sih memang udah tercapai dari apa yang kamu sajikan. Tata perabotnya jadi, terus kemudian bentuknya jadi gitu. Cip. Keren. Masih, Pak, saya Thank you. sharing, Pak. Yoi. Yuk, next. Saya izin share screen, Pak. Yoi. Tapi sebelumnya maaf bener ya Pak, belum bisa maksimal bener soalnya market saya dirusakin kucing. Kucingnya dikandangin atau kandangnya atau marketnya dikandangin. Jadi bukan ngulang sih Pak, jadi kayak jadi kelihatan apa ya, nggak maksimal gitu. Wah, resiko nggak apa-apa. Di full dong, di full. Oke. Ini perabotnya sih Pak. Oke. Iya. Terus belum kan kemarin kata bapak kan yang di bagian itu kan di gitu kan. Nah itu rencananya mau dicembungin gitu jadi kacanya. Oke. Sip. Oke.
Mohon maaf ini koneksi di internet di saya agak unstable, tapi nggak apa-apa. Semoga masih terdengar suara saya. Iya Pak, masih Pak. Oke, sip. Keren. Di dalamnya. Iya. Ini dirusakin kucing aja masih kayak gini ya. Ya jadi last minute banget Pak itu perbaikinya. Semoga kamu nggak pakai lem nasi ya. Lem nasi mungkin kucingnya jadi. Oke, yang ini mungkin sedikit catatan. Sorry yang tadi gambar tadi. Oke. Ini lemari ya? Iya. Lemarinya tegak gini atau gimana? Saran saya sih ikut melengkung sih. Gimana? Rencananya tuh mau ngelengkung Pak, tapi bingung gitu pakai material apa kalau ngelengkung. Saya ini pakai kayu balsa sisa kemarin sih ini pakainya. Material itunya, material apa? Buat maketnya. Ini kemarin tuh mau nentuin tingginya dulu. Oke. Ininya. Karena gini, kalau kamu kalau modelnya tegak kayak gini, lemarinya ini buat apa? Yang melengkung ini sayang. Saran saya sih lemarinya ikut melengkung ini. Mungkin nanti saya cari deh gambarnya. Oke, Pak. Jadi gambar maket lemarinya itu ikut melengkung kayak gini. Kira-kira kalau ngelengkung gitu pakai apa ya Pak buatnya? Apanya? Material aslinya atau material maket? Material maket sih mah pakai karton aja bisa kan. Kalau material bahan bangunan itu macam-macam sekarang sih. Pakai yang apa? Seng itu bukan seng sih. Alkan istilahnya sekarang alkan. Alkan itu kan ada alkan gelombang, ada alkan yang bentuknya lembaran. Itu bisa dibending dalam pengertian gini, bisa dilengkungkan. Bahkan sebenarnya kayu itu bisa dibending. Kayu itu dipanaskan, kemudian ditekuk belahan. Itu bisa. Jenis kayunya juga macam-macam. Bukan kayu jati ya, bukan kayu besi gitu, bukan. Tapi kayu yang cenderung ringan, tapi cukup kuat. Katakanlah kayu pinus atau kayu apa sih satunya itu? Biasanya kayu untuk lemari. Nah, itu bisa. Bahkan sebenarnya multiplex itu bisa dibending juga dia. Jadi proses bending itu proses di kayu itu dipanaskan, tidak sampai terbakar tapi dipanaskan sedikit-sedikit terus kemudian ditekuk. Pakai alat sih memang. Istilahnya itu dibending. Ditekuk belahan. Bisa. Bukan. Yang itu bukan hal yang ya itu karena seperti saya sampaikan tadi, kalian masih semester 2 tapi sedikit banyak lah. Nanti saya coba masukkan beberapa info di WA group. Material yang bisa ditekuk, material bahasanya yang bisa dibentuk. Ini seru ini bentukan ini. Nanti dicoba pakai styrofoam aja kali ya Pak ya. Nah, bisa pakai styrofoam juga boleh untuk modeling gitu. Oke, sip. Keren. Tinggal nanti itu ya, sonasinya udah beres, kemudian tata letaknya juga udah beres. Manusianya pakai ukuran berapa tadi? 100? 170, tapi ini di gambar ini masih 150. Oke. Nanti disesuaikan lagi. Ya. Sip. Oke. Makasih, Pak. Sama-sama. Salam untuk kucingnya. Ayolah. Iya. Yuk, berikutnya. Siapa?
Udah siap? Dikit lagi masih nulis ukuran perabot. Oke. Yuk, siapa yang udah siap? Izin share screen, Ya. Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Yuk, berikutnya. Oke. Ya. Oke. Udah, Asik Pak. dikontraskan gitu. Dikontraskan pakai putih. Itu kebetulan buatnya yang ini pakai kertas, Pak. Nggak apa. Justru jadi menarik. Atau perabotnya semua pakai kertas gitu, nggak apa-apa loh. Seru loh. Jadi dikontraskan gitu. Kemudian ini untuk kerjanya pelukis. Iya, Pak. Pelukis. Nah, apakah pelukis ini suka diboxkan gitu atau dia bisa melihat pemandangan di luar? Sebenarnya ini ada kacanya, Pak, tapi belum. Ya, oke. Itu ya saya make sure kan dulu. Kemudian lemari yang diperlukan pelukis itu apa aja? Karena kan ini kan lemari yang sangat general. Artinya anak SD pun bisa pakai lemari yang model itu. Karena gini, ya sedikit banyak saya juga udah sedikit banyak tahu itu karena dulu tugas akhir saya adalah galeri seni rupa, khususnya untuk pelukis. Jadi perabot untuk pelukis itu cukup unik. Artinya dia tidak hanya menyimpan cat dan segala macam kuas, tapi kuas itu macam-macam. Dari kuas yang paling kecil sampai kuas yang besar minta ampun. Gitu. Contoh yang saya amati untuk tugas akhir adalah Antonio Blanco, almarhum udah meninggal. Di studionya itu perabotnya justru diletakkan di lantai. Artinya lantainya itu memang ditinggikan sedikit. Saya gambar deh. Pakai ini aja. Pakai layar. Jadi ini potongan ya. Jadi katakan segitu ini. Ini ruangnya. Terus di bagian tengah dia lobangi untuk dia bisa duduk. Sorry. Oke. Pokoknya ruangannya seperti ini. Kemudian tempat lukisnya atau letak kanvasnya itu gini. Si Antonio Blanco-nya, sorry ini harusnya gini. Dia ngelukisnya itu sambil tiduran gini. Kadang maju, kadang tidak. Nah, letak catnya segala macam itu di bagian bawah. Jadi ini bisa dibuka, bisa ditutup gitu. Kayak model-model Jepang gitu. Di seluruhnya ini isinya cat, kuas dan segala macam. Ada asistennya yang memang menyiapkan. Nah, kemudian letak dia kalau Antonio Blanco itu selalu pakai modelnya istrinya sendiri sih. Modelnya duduk di sini biasanya. Kemudian dia melukis. Gitu. Nah, ini yang kamu buat sedikit sih, nanti tolong diperbaiki. Tolong dicari pelukis yang style ngelukisnya bagaimana. Kalau Avandi itu beda lagi. Avandi itu dia tidak butuh stand kanvas seperti ini, karena yang dia gambar itu di kanvasnya diletakkan di lantai. Terus asistennya itu kemudian menyiapkan palet bukan palet sih, tub cat itu di sampingnya. Dia melukisnya itu seluruh badan.
Dan sekedar informasi aja, Avandi kalau melukis itu di ruang studio yang tertutup karena dia telanjang bulat. Seluruh elemen tubuhnya itu sebagai kuas. Jadi jari, pundak, kadak rambut dan segala macam dia pakai untuk kuasnya. Biasanya Avandi kalau ngelukis itu nggak lebih dari 5 jam. Karena habis itu dia pingsan biasanya. Pingsan, kecapean. Tertutup. Antonio Blanco juga sama. Dia ketika melukis tertutup dan setting studionya memang beda. Nah, ini yang kamu mungkin perlu didetilkan. Cari aja di internet atau di YouTube itu pelukis itu gimana sih dia kalau melukis. Karena apa yang dilakukan di sini itu biasanya pelukis-pelukis yang bukan pelukis sih. Ini setting perabot yang general. Gitu. Perbaiki aja. Kemudian cari studio pelukis tertentu, cari yang paling ternama lah, paling bagus. Bagaimana dia berkarya. Kalau di YouTube itu biasanya lengkap dengan ada dokumentasi ruang studionya, ruang gambarnya. Ya, gitu ya. Baik, terima kasih Pak. Nggak apa-apa, diperbaiki aja. Toh nggak terlaluan. Secara bentuk tadi saya sih nggak ya seperti minggu lalu ya, saya nggak terlalu komplain gitu loh. Cukup menarik. Ya, tambahkan. Terima kasih banyak ya Pak. Nah, supaya apa? Mengena gitu loh. Karena kalau bentuk kan seperti ini, katakanlah anak SMP, anak SMP atau SD menggunakan ya bisa-bisa aja gitu loh. Kurang spesifik. Gitu ya, Hikmah ya. Baik, terima kasih Pak. Panggilanmu siapa? Alia apa Hikmah? Hikmah Pak. Hikmah, oke. Tambahkan ya, pelajari lagi. Sip. Thank you. Yuk, siapa? Izin share screen Pak. Oke, Dwi Yenti atau Dwi? Panggilan. Ini Pak panggilannya. Apa? Nini Pak. Nini. Oh, panggilan yang di nama belakang. Udah kelihatan belum? Sip. Wow. Jadi tapi ini Pak, perabotannya tuh kemarin buatnya bangunannya ini kekecilan, jadi buat perabotannya tuh susah Pak. Ini perabotannya terlalu besar. Yang rencana saya tuh di satu sisi sini tuh bakalan meja panjang kayak yang komputernya tuh berbaris. Terus di yang sebelah sininya tuh meja yang bulat gitu Pak. Ya memang itu efeknya kalau kalau bangunannya atau modelnya kamu bangunannya kekecilan ya perabotnya mesti menyesuaikan lagi. Ini kayak manusianya aja terlalu ketinggian ya manusianya. Iya pakainya. Skala manusia dan segala macam. Ya itu perabotnya aja disesuaikan. Ini kamu perabotnya pakai apa sih ini? Kamu pakai kertas ya? Pakai kertas origami Pak. Kertas origami, oh ya. Setengah mati, makin kecil. Oke, tinggal ya sesuaikan sih. Kalau memang susah pakai kertas origami, pakai styrofoam juga nggak apa-apa sih. Atau pakai, kamu mau dapat warnanya ya? Enggak sih Pak. Tadi malam ada origami yang warna ini terus dipakai aja. Oh, oke. Atau pakai plastisin itu kan dia kalau lebih kecil lagi bisa. Gitu sih. Secara bentuk segala macam sih nggak masalah, tapi kamu tadi kan udah memberi catatan kayaknya perabotnya kebesaran. Masalahnya kamu perabotnya mau tetap atau perabotnya kamu rubah. Kalau perabotnya tetap kan bentuknya bangunannya yang kamu mesti rubah gitu. Ini kamu pakai apa sih ini buatnya? Yang luarannya tuh ya Pak? Kayak pelan aluminium gitu Pak. Oh, aluminium foil buat masak bukan kan? Nggak tahu juga Pak, ketemu di depan rumah. Material bahan bangunan kamu ambil. Iya Pak. Oke, asik sih.
Kreatif jadinya. Keren. Ya tinggal disesuaikan ya, Kamu udah tahu apa kekurangannya di mana. Tapi kalau buat saya sih ini aja udah cukup menarik kok. Terus saya mau nanya yang ini Pak, kan kemarin Bapak nyaranin yang di atasnya ini terbuka Pak. Terus ini di kaca transparan aja nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Karena justru jadi menarik ya. Pakai kaca transparan gitu. Ya kalau modelingnya memang agak ribet ya. Kalau bisa ya dibuat, kalau enggak masalah sih. Pokoknya ada keterangan nanti ketika proses gambarnya ya ada keterangan ini kaca transparan. Oke Pak. Yep. Oke. Saya izin stop ya Pak. Terima kasih. Maka sama-sama. Yuk, ada lagi. Izin share screen Pak. Udah dilihat belum? Belum. Sabar. Nggak tahu internet saya lagi. Udah. Full screen dong. Pada senang pakai Canva daripada PowerPoint. Ini ya. Tampak depan. Next. Ini Dena. Ya, oke. Ini detail. Kamu pakai tinggi berapa? Manusianya berapa? 170 Pak. 170, oke. Ini rencananya kamu modelingnya ini pakai, kamu mau akan cat atau gimana? Atau dibiarkan gini? Rencananya di cat Pak, soalnya terlalu warnanya terlalu abu-abu. Satu terlalu abu-abu, kedua mohon maaf agak kurang rapi. Kurang rapi bukan karena kesalahanmu. Materialmu yang kamu pakai kartonnya agak tebel kan, setengah mati kan motongnya. Iya, susah banget. Setengah mati itu perlu cutter yang bolak-balik, matanya mesti diganti atau dipotong. Gitu. Oke. Ya ini kan contoh paling. Sorry yang gambar terakhir tadi. Oke. Contoh gampang catatan saya ini kan. Ini kebuka, kemudian pertemuan ini juga. Nah, kalau di chat terserah lah mau pakai cat kuas atau mau disemprot atau segala macam. Cat kuas sih paling gampang. Itu bisa agak lebih tertutupi, di lem dulu pakai lem glukol sehingga lubang-lubang ini tertutup, kemudian perbaiki yang titik-titik yang nggak ketemu, ini kan kok nggak ketemu, yang ini kan ketemu ya Pak. Tuh. Secara itu sih nggak masalah sih, tata perabotnya dan segala macam, tinggal kamu rapikan dikit aja, dihalusin lagi ya. Oke Pak. Terus ini juga bekas-bekas lem, pakai ngilanginnya jangan pakai apa ya? Pakai aseton itu yang biasa kamu bikin buat ngilangin kutek gitu loh. Alah kok aku tahu salah. Ya, pelan-pelan aja pakai kapas gitu. Supaya bercak-bercaknya. Sayang modelingmu itu perlu kerapian karena pertemuan titik-titik ini ya. Terus ini juga menggunakan transparan itu perlu sangat amat rapi ya. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja, pelan-pelan ya.
Oke Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Yuk, siapa lagi? Saya Pak izin. Oke, silakan Nur. Izin share screen ya. Yap. Nggak kelihatan. Sudah. Oh, ini RGB. Gimana akhirnya bisa nggak? Oke, ini jadi bentuk zonasi-zonasinya. Nah, sip. Terus ini Oh, perabotnya nggak di warna RGB. Halo? Nggak warna RGB perabotnya. Ngikutin logo ROG itu Pak, warna merah. Oh, warna merah hitam. sama itu mah. Oke, ya. Jadi zonasi ruangnya ini, ruang refreshingnya ini dibikin kayak bentuk mezanin gitu. Jadi biar tempat duduk-duduk aja gitu, sekedar ngelakuin peregangan atau yang lain. Ini detail perabotnya. Oke. Nah ini bentuk studi masanya. Yap. Menurut saya ini agak kurang bidang transparansi nggak sih Pak? Tapi bingung juga mau nambahin di mana lagi. Soalnya kalau main game tuh kayak kurang suka gitu kena sinar matahari. Kurang suka kena direct light kan. Iya benar. Karena akan apa ya, apalagi kalau layarnya mantul gitu kan, layar komputernya mantul atau layar gamenya mantul, itu nggak enak banget. Terus kan ini ruangan buat streamer juga, nanti banyak kayak lampu-lampu gitu di dalam ruangannya. Oke, bentar, ada tamu, bentar aja. Oke. Anjir, kalian jadi PPT galau. Diam lagi. Aku baru bikin. Baru jadi pagi ini lah market aku. Oke. Kalau saya sih tentang matahari atau sinar yang dari luar, itu kamu bisa masukkan dengan memperkirakan tidak jatuh di ruang game, mungkin di ruang refreshing. Oh iya, ruang refreshing di sekitar sini ya Pak. Nah itu kamu bisa pakai di atapnya, kamu lombangi terus masukkan cahaya. Ya atapnya ada sih yang dilobangin, yang di sini kayaknya salah deh, tapi harusnya lebih ke tengah. Ya nggak apa-apa kalau itu jatuhnya di mana yang kamu udah lobangin itu? Di atas sini Pak. Nah. Oh. Itu sih nggak masalah, nanti tinggal kasih catatan aja. Kacanya mungkin bukan kaca yang bening, tapi kaca yang ada kayak kaca filmnya itu, jadi tidak terlalu terang jatuhnya. Toh juga itu kayaknya nggak jatuh di layar deh, jatuhnya di belakang, di kursinya kan kayaknya. Iya Pak, benar. Di kursinya di agak di belakang lah, nggak terlaluan. Jatuhnya itu di antara dua kursi, kalau saya perkirakan gitu sih. Di sini kan dia miring gini kan. Iya Pak. Ya gitu sih, nggak masalah sih, asal tidak langsung masuk di depan layar. Tinggal yang di sini ini kan miringnya gini, ini
Kalau dari modeling ini, oke. Titik beratnya di mana? Kayaknya kamu juga majukan ya? Iya, maju ke depan. Kalau kemarin tuh terlalu ke belakang, Terlalu ke belakang. Jadi apa tuh? Ya. Kejengkal gitu. Ya. Ininya jadi ambruk ke belakang gini kan? Iya, Pak. Nah, itu. Emang kayaknya dimajukan. Oke, next ada gambar. Jadi di desain yang kedua ini ruang kerjanya itu ada dibagi 3 lantai. Di stage dari atas stage ketiga itu ada zona beristirahat, isi perabotnya itu ada kasur sama meja kecil. Tapi di sini meja kecilnya belum sempat kebuat, Pak. Terus, turun ke bawahnya stage 2 itu ada zona kerjanya, ada desktop set, meja kerja, kursi kerja, monitor, komputer, PC dan lain-lain. Lalu di depan area kerjanya itu ada zona untuk mencari inspirasi. Itu ada rak buku sama beanbag untuk nyantai, Pak. Lalu stage 1 itu ada zona penyimpanan dan entrance-nya. Jadi lantai dasar nih cuma ada entrance, dan di sebelah pintu masuknya itu langsung terdapat tangga untuk naik ke stage 2. Dan perabotnya yang ada di situ cuma lemari penyimpanan. Oke, kok dirimu kenapa ndak bikin setupnya itu pakai yang layarnya itu jadi satu sama kursi itu loh kan? Kayaknya ada yang giant scorpion segala macam. Awalnya mau pakai itu, Pak, tapi bikin marketnya yang jadi bingung nanti, Pak. Oke. Waktu masuk di SketchUp bisa, tapi enak ya. bikin marketnya yang berabe. Jadi untuk dimensi keseluruhannya itu untuk lebarnya 6 meter, panjangnya 6 meter, lebarnya ke belakang itu 8 meter, dan tingginya sekitar 7 meter, Pak, karena terdiri dari 3 lantai tadi. Lantai pertamanya itu 2 meter, lantai kedua 3 meter, dan lantai ketiganya itu 2 meter. Oke. Untuk desain ini, Zaki juga ngedesain dengan standarnya tuh berkisar antara 160 sampai 180 cm, Pak. Tinggi rata-rata orang-orang Indonesia. Kalau saya jujur itu gatel pengen gantung monitor. Pakai mounting gitu kan, digantung gitu kan. Jujur sih. Tapi nggak apa-apa sih itu desainmu kok. Memang susah sih bikin marketnya. Oke, terus ini perabot yang terdapat di dalam ruang kerjanya tadi. Rangkuman dari semuanya itu ada lemari penyimpanan, ukurannya itu 3 meter. 3 meter ini nyesuaiin nama lebar stage 1 tadi, Pak. Jadi buka pintu dari ujung kanan sampai ujung kiri itu langsung lemari semua. 3 meter, terus 3 meter kali 40 cm, tingginya 2 meter, lalu ada meja kerja ukurannya 2 meter kali 200 kali 80 cm, lalu ada kursi kerja, komputer atau PC, monitor, beanbag ukuran 70 kali 70 cm, rak buku ukuran 50 kali 30 kali 2 meter, lalu ada kasur. Ini ukuran untuk single bed. Lalu ada meja kecil ukuran 50 kali 50 cm sama stop kontak. Yep. Oke. Bisa dilanjut sih, Ki, untuk penggambarannya. Sip. Oh ya, izin bertanya untuk denah itu, Pak, kan Zaki ini bikinnya ada tiga stage, 3 lantai gitu, bisa dibilang 3 lantai. Denahnya tetap dibikin per lantai gitu jadi? Iya, per lantai.
Per lantai, terus kemudian koneksinya kayak rumah 2 lantai lah, modelnya seperti itu bentuknya. Nggak apa-apa dibuat dulu sebisanya, nanti kita diskusikan lagi minggu depan. Ya. Baik. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Izin stop share. Benar. Saya sih karena ada 2 gamers tadi, saya kok asik kayak gini ya. Udah lengkap tempat tidur, ya ada snacknya, ya ada. Nggak guyon. Karena kemarin tiba-tiba keluar di timeline medsos saya, wah asik juga nih. Asik loh, saya ngajar kayak gini tuh asik ya, nggak kemana-mana. Oke. Intermezzo. Yap, next siapa? Ada lagi? Izin share screen, Pak. Silakan. Sabar ya, Mohai. Iya, Pak. Lady first. Silakan ya, Mas. Iya, Pak. Sudah terlihat belum, Pak? Sudah. Di zoom dong, agak dibesarin. Oh, kamu pakai HP nih ya? Iya, pakai HP, Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke, yuk next. Perabotnya ada nggak? Maksudnya terlihat nggak layoutnya? Ini kan dari luar. Oke, sip. Oke sih. Ini permasalahannya nanti. Kenapa bisa terlihat kok? Iya, Pak. Oke. Ini permasalahannya nanti mungkin kayak si Fauzan sama tadi siapa itu yang bentuknya lingkaran. Mungkin sih nanti perabotnya kayaknya perlu disesuaikan, tapi kayaknya udah pas sih, nggak masalah. Pakai styrofoam ya. Iya, Pak, pakai styrofoam. Nggak apa-apa. Supaya ini kan namanya juga tata perabot, artinya sudah posisinya di mana segala macam. Ukurannya ada ya, udah ya. Iya, Pak. Oke, next, lihat dong. Nah, ini kan kayak sorry, jangan dipindah dulu. Nah, ini kan bentuknya gini. Nah, ini kan jadi perabotnya jadi miring gini kan. Iya. Nah, itu yang perlu disesuaikan. Apakah dia lantainya gini baru melengkung atau memang lantainya udah melengkung dari awal. Nah, itu yang perlu diantisipasi dulu nanti. Di modeling sih nggak masalah, tapi ketika proses penggambaran terutama kalau pada gambar, saya nggak tahu, gambar potongan kan nggak diminta, nggak masalah sih. Jadi nanti berikutnya kalau di studio berikutnya tolong benar diperhatikan seberapa flat dan seberapa lebar tapakan yang flat ini, ya. Ya, Pak, baik. Next, lihat. Oke. Dari depan. Ada model manusianya enggak? Enggak ada ya? Ada, Pak. Okay. Ini. Oke, enggak terlihat. Yap. Pakai tinggi manusia berapa? 160, Pak. Oke. Asal nanti dideskripsikan aja ya supaya jelas. Iya, Pak. Baik. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, ini tinggal nggak apa-apa, stop share aja. Stop share dulu. Tinggal kamu tambahkan ukuran perabotnya seberapa aja, kemudian nanti masukkan ke Google Drive. Tugas 7 ya. Oke, Pak. Sip. Silakan Mohai. Ya. Setelah ini siapa yang di belakang Mohai? Sambil nunggu Mohai share. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Di sini untuk
level lantainya dibagi jadi 3. Yang pertama level 1 ini untuk down service dan zona publik. Ketinggian lantainya sama kayak yang di luar. Kemudian level 2 masuki zona area masak dan zona privat, miliki ketinggian lantai lebih dari 1 cm dari permukaan tanah. Kemudian area 3 ini gudang dan tempat istirahat, memiliki ketinggian lantai di atas 10 cm di atas permukaan tanah. Letak perabotnya di sini etalase, meja kasir, area masak, mulai dari awal mengadon adonan sampai jadi donat dibuat di sini. Kemudian ini untuk lemari penyimpan bahan-bahan donatnya. Ini untuk gudang besarnya. Ini untuk area istirahat. Studi masa di sini pakai orang tinggi dengan 170 cm. Oke. Maaf Pak, ini apa? Perabotnya nggak terlalu detail soalnya skala bangunannya ini 1:100, jadi kecilan. Tengah mati bikin perabotnya ya Pak. Masukinnya susah Pak. Oke. Udah? Ada lagi? Oke, sip. Oke sih, nggak masalah, tinggal ya ini nanti modelingnya ya di mungkin diperbaiki lagi untuk perabotnya lah, supaya terlihat aja sih, ketatanannya segala macam kamu udah disampaikan. Nah, tinggal nggak tahu kamu akan merombak perabotnya atau merombak bentuk bangunannya. Kayaknya malas ya merubah bentuk bangunan ya. Perabotnya Pak. Kayaknya nempel lebih ke nempelin ke dinding-dindingnya Pak. Oke, setelah itu perbaiki bisa langsung di-upload di Google Drive dan lanjut ke tugas penggambaran ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Yuk, di belakang Muhaimin. Ya, tapi siapa? lewat Dini. Ya, lewat silakan. Marcelina. Silakan Marcelina. Ini zona ruang. Ini zona ruang, ada ruang refreshing sama ruang kerja. Terus lanjut. Ini untuk denahnya. Oke, keren. Sorry, dinding bangunanmu kamu akan warna apa? Belum tahu Pak. Oke. Pakai warna biru biar nampak kelihatan aja itu. Ya, birunya kan biru karena bikin kaca itu kan tadi. Iya Pak. Ya, meja, sofa, terus ini ruang kerjanya. Terus Ini, ada lagi? Ini tampak depan. Ya, kembali lagi ya. Catatan saya sih standar tentang kerapiannya aja ya. Iya Pak. Gak apa, pelan-pelan aja. Terus ada lagi? Ini Saya suka penataan perabotmu yang nggak umum gitu loh, dimiringkan dan segala macam, dimiringkan tapi nggak lebay gitu loh, itu yang susah sih. Kamu miringkan itu kan sesuai dengan bentukan miring di bangunannya ya. Iya Pak. Angle-nya itu jadi menarik gitu loh. Kemudian warna, mungkin kamu nggak sengaja ya, kamu warna merah itu untuk apa? Kursi ya? Iya Pak. Nah itu seru sih, kursi merah itu. Jadi kelihatan menonjol tapi nggak terlalu ya, itu nggak lebay lah, nggak lebay. Terus ada lagi gambarnya? Udah Pak, itu sampai. Oke. Ya, catatan saya sih itu kerapian di modeling. Habis itu secara prinsip nggak ada masalah, bisa langsung dieksekusi di penggambaran ya. Beberapa detail, terima kasih Pak. Beberapa detail sambungan-sambungan itu dirapikan aja supaya bukan apa-apa, supaya kamu ketika kamu foto sendiri itu enak gitu loh. Baik, terima kasih Pak. Iya.
Ada lagi? Izin share screen, Pak. Oke, Sasa bilang. Sudah terlihat, Pak? Belum. Nggak tahu karena mendung hari ini. Ya, terlihat. Sip. Silakan langsung. Apa aja yang disajikan? Oke. Yang pertama untuk yang teknik handbuild, jadi ada meja sama kursi. Terus yang untuk yang teknik wheel pottery-nya pakai alat yang bulat itu, Pak. Sama ada kursi kecil. Kemudian untuk istirahatnya ada di lantai 2, itu ada kasur sama nakas. Kemudian ada tempat penyimpanan di bawah, itu kayak gini bikin raknya, Pak. Oke. Kemudian untuk di outdoor-nya itu tempat pembakarannya, karena pernah baca itu kalau tempat pembakarannya itu menghasilkan gas karbon monoksida, jadi agak berbahaya untuk di dalam. Benar. Ini kamu pembakarannya pakai pakai gas ya? Iya, Pak. Bukan pakai kayu bakar kan, bukan? Bukan, Pak. Nggak, ada ini tembikarnya kamu pakai, mungkin kamu udah baca-baca ya, pakai pembakaran berapa derajat? Oh, kurang tahu sih, Pak, kalau itu, Pak. Oke. Ya kebetulan saya juga dulu pernah belajar tembikar, jadi ada beberapa jenis untuk pembakaran rendah, pembakaran menengah, pembakaran tinggi. Kalau pembakaran rendah itu biasanya untuk celengan bagong gitu, celengan ayam, itu rendah. Itu saya lupa pasti berapa itu. Kalau yang tinggi itu memang gerabah yang lebih tebal lagi, biasanya untuk aspek yang lebih, atau untuk yang ada yang perabot kan, tempat duduk segala macam itu kan ada yang dari terakota itu. Kalau pembakaran tinggi itu cenderung yang untuk guci keramik yang ada porselennya, ada pelapisannya. Jadi pastikan dulu supaya gini, besaran dari ovennya itu akan menentukan. Kalau pakai gas biasanya menengah dan tinggi. Nah, tergantung nanti pembuatan di tempatmu ini, dia ada pelapisan lagi enggak? Karena pembakaran kayak yang untuk guci dan yang ada porselennya itu pembakaran menengah dulu, kemudian dilapis, dimasukkan lagi, atau ada yang sampai diberi warna. Jadi bolak-balik keluar masuk ke oven. Kalau pembakaran rendah sih enggak sekali, kalau pecah ya pecah, buang gitu. Kalau yang menengah dan tinggi yang agak repot, itu yang kayaknya perlu asik sih, iseng-iseng aja pelajari, nggak usah detail banget karena memang belum, tapi akan mempengaruhi tadi proses kerjanya, minimal mempengaruhi besaran ovennya, gitu. Oke. Ini kamu pakai plastisin ya orang-orang? Iya, Pak. Tinggi berapa kira-kira? 170, Pak. Oke, sip. Nggak apa-apa, seru sih. Bentuknya segala macam seru. Keren. Yuk, untuk itu display hasilnya kamu taruh mana kira-kira? Di tempat penyimpanan ya, Pak. Yang di sini. Oh, saya pikir tempat penyimpanan itu untuk kan gini, habis di tangan pengrajin yang tadi ada meja puter dan segala macam, itu kan dikeringkan itu kan, jadi tembikar itu tidak, atau terakota itu tidak langsung dibakar. Kalau langsung dibakar pecah pasti. Dikeringkan dulu di angin-angin biasanya. Nah, saya pikir tempat penyimpanan itu untuk angin-angin, untuk displaynya, display jadi loh ya. Belum ada atau belum dipikirkan. Tadi itu rencananya kan jadi di sini kayak huruf U ya, Pak. Nah, itu dibagi 3 gitu, Pak. Jadi kayak sebelah kirinya untuk pengangin, yang belakangnya untuk yang majang hasilnya gitu. Ya, oke. Sip. Ya, minimal udah dipikirkan taruh di mana. Gitu. Jadi ini untuk tinggal penambahan ukuran perabot. Ukuran perabot, kemudian kamu bisa langsung proses gambar. Proses gambarmu yang agak ribet mungkin.
Iya Pak. Apa sih? Kan yang diminta denah sama perspektif ya kalau nggak salah. Nanti dilihat lagi. Jadi nggak sampai potongan. Kalau sampai potongan mules. Baik Pak. Oke, sip. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Ada lagi? Saya izin share screen Pak. Ya, sabar Maulana. Lady first. Belum, Zaitun. Udah kelihatan belum? Belum. Oke, sip. Udah. Dibesarkan. Kecil banget. Nggak bisa, Pak. Bentar, sebentar saya coba. Bukan di situ. Ada yang present segala macam saya lupa. Ada teman yang bisa. Oh itu tuh di sebelah angka 4 itu loh. Ini. Bawah. Nah. Bawah sendiri. Oh bisa. Ya udah. Ya. Sip. Semoga bisa. Kamu dari tadi naik keluar masuk soalnya. Iya Pak, jaringannya. Iya sudahlah, namanya jaringan. Tempat udah saya belum juga. Pak? Sudah. Oke, senang kerja. Yuk berikutnya. Ya, tata letaknya udah. Oke. Rak bukunya seru. Ini aktivitasnya Pak. Ini kamu bikin pakai apa kursi ini? Kursinya pakai karton padi Pak. Terus yang putih-putih itu? Itu dari benang saya. Astaga, di lem. Kamu kasih lem? Iya Pak. Oke, sehingga keras. Seru. Asik mainannya ini. Terus jadi laptopnya itu pakai pakai karton padi itu Pak. Mejanya belakang itunya pakai itu juga apa? Benang yang di lem itu. Iya. Oke. Kreatif. Yuk, next. Ini tampak. Ya, sip. Ini udah saya tambahin Pak. Jadi cuman kayak dikasih tanaman gitu biar nggak monoton kelihatannya. Ya benar. Jadi pondasinya apa ya? Kakinya kamu lebarin, kemudian kasih tanaman gitu ya? Iya. Ya, oke. Keren sih. Udah nggak ada masalah dari awal sih punyamu nggak ada masalah karena kan idenya adalah pelingkup aja kan, hanya penaungan. Cuman nanti yang itu rak bukunya itu apa ya? Sorry, jangan kamu pindah dulu. Ya, yang tadi, yang perspektif tadi. Nah. Bisa enggak rak bukunya itu kalau dilihat dari samping itu bisa model kayak gini? Oh, bentuknya kayak ngikutin ya, bangunannya itu. Benar. Sehingga kalau orang lihat dari sini itu rak bukunya kayak gini. Orang ketika melihat usulan aja sih. Kalau kamu nyaman sih silakan dipakai. Kalau enggak apa-apa. Sebenarnya kemarin udah nyoba Pak, cuman kan karena di rak bukunya itu ada tempat duduk itu, jadi kayak untuk space nyimpen bukunya itu nggak ada gitu Pak. Oh, oke. Lah itu. Maka dibikin kayak gini. Yang penting kan itu ada alasannya kenapa bentuknya seperti itu. Saya kan hanya melihat dari sini aja. Sip sih, udah nggak ada masalah, bisa dilanjut. Tinggal ukuran perabotnya berapa didetailkan. Iya. Terus bisa lanjut penggambaran. Udah ya Pak. Sip. Makasih ya Pak. Sama-sama. Silakan Maulana. Oke Pak, izin share screen ya Pak. Yoi.
Oh, udah terlihat Pak. Sudah. Take me out, kick me out. Keren. Yuk. Jadi di sini saya pakai ukuran tubuh manusianya 175 cm. Terus ini pembagian ruangnya ada area pembuatan kue, ada area penjualan kuenya, terus sama ada toilet. Terus di area penjualan kue ada kayak chiller penyimpanan kue yang bentuknya kayak gitu Pak. Terus di area pembuatan ada wastafel, island, oven, meja tambahan sama kulkas. Di toilet cuman ada kloset duduk aja sih Pak. Yep. Sama ini paling foto-fotonya. Ya tinggal nanti ukuran perabotnya ya. Oke. Pick me out. Itu kayaknya asik gitu kalau kamu bisa yang ini CMO-nya itu kamu letakkan di sini. Letakkan di miringnya di sini. Jadi bukan di dinding, tapi di bagian depan atap. Oh iya. Terus COME aja udah gitu aja. Karena bakery-nya kan sudah muncul di sini. Atau kamu bisa bikin logo tertentu sih. Logo apa gitu loh, terserah lah. Itu jadi ngeri gitu. Taruh di sini gitu loh. Hal kecil tapi itu kayaknya jadi mainan yang seru. Artinya itu kan desain logo dan segala macam, daripada hanya kata-kata kayak gini. Karena kata-kata sudah muncul di sini kayaknya tinggal logo. Oke, Pak. Nah, itu jadi seru. Itu kan banyak sekarang aplikasi bikin logo, tinggal masukkan hurufnya nanti keluar sendiri macam-macamnya, ya kan? Iya. Oke, gitu sih. Sama saya juga gitu sih, bingung-bingung sudahlah. Apa kata AI komputer lah. Sip. Bisa dilanjut ukurannya, nanti ukuran perabotnya seperti apa, dan kemudian masuk di penggambaran. Yang ini tinggal perbaikan dikit itu tadi, logonya itu tadi. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, ada lagi? Siapa yang belum? Silakan Ilham. Udah kelihatan belum Pak? Belum. Oke, sudah. Nah, gini dong. Ini untuk zonasi ruangnya Pak, yang si private sama semi private. Ini dana dan ukurannya Pak. Sorry, saya tak potong. Ini kamu bikin pakai apa nih? Kayu balsa itu ya? Iya Pak. Terus kamu potong-potong kecil-kecil gitu? Atau yang bikin? Pak. Yang kayak ini. Oh enggak Pak, beda lagi. Oke, pakai apa? Stick balsa Pak. Stick balsa, oke. Terus lanjut. Belakang. Oke. Ini ruang apa? Ruang kerjamu? Tolong diingatkan. Desainer grafis Pak. Desainer grafis. Oke, desainer grafis. Tinggal tunjukkan desain grafisnya kamu akan letakkan di mana. Tolong tadi yang di bagian dinding belakang itu. Lagi. Yang bentuk dinding, benar-benar dinding polos gitu. Nah, kamu bisa, di sini kamu bisa mainkan, di print apa gitu, desain grafisnya seperti apa yang kamu mau mainkan. Desain grafis apa spesifiknya? Kayak lebih logo-logo gitu sih Pak. Nah itu, katakan apa kamu punya pikiran ini, punya studio desain grafis apa, dia kan punya logo kan, bisa kamu tempelkan di sini. Oh jadi di bagian polos depannya ini Pak, kayak nambah logonya kayak Malik tadi Pak. Iya. Oke, Pak. Supaya apa ya,
memperjelas bahwa ini ruang kerja dari desain grafis, bukan ruang kerja dari katakanlah arsitek apa-apa. Sama-sama kreatif tapi beda. Tolong ditampak depan dong. Nah, ini bisa dimunculkan juga gitu, katakanlah logonya bisa muncul di sini umpamanya, atau di bagian atas ini kayak signage tertentu, tapi di desain menarik gitu loh, supaya jelas bahwa ini tempat kerja desain grafis, atau satu blok ini itu bisa diberi apa ya, logonya atau apa, sehingga bentuk pintunya nggak simetris. Ini kan simetris banget kan, yang di sini bisa kamu apa di art apa gitu. Sempat kepikiran, sorry. Oke. Sebelumnya pengen mau buat gitu juga sih Pak, cuman nggak sempet keburu waktu ya. Nggak, pakai itu aja, di kamu apa kertas, kamu print, kamu tempel di sini, selesai kan. Oke Pak. Nggak ribet-ribet. Pakai yang ini kan, anunya Corbu itu kan, modularnya Corbu kan seru juga. Gitu. Sip sih. Yang nggak ada masalah. Tinggal ukuran perabot tadi ya, belum ya? Ukuran perabotnya, detailnya? Ukurannya udah Pak. Udah, oke, sip. Ya udah, kalau udah ada, tinggal digambar. Perbaikan yang itu digambar. Oke Pak. Izin stop share ya Pak? Ya, oke. Ada lagi? Izin share screen ya Pak? Silakan Raisa. Lemas banget sih. Puasa Pak. Iya, musim berapa masihan? Oke, lanjut. Ya, ini tampak depan, tampak belakang, samping kanan. Kamu sahur mendak sih? Agak kesiangan tadi Pak sahur. Iyalah. Ya, namanya hujan deras kayak gitu, hujan dari jam 2, puas banget hujan itu. Oke. Dapur. Ini ruang santai. Terus kamar tidur. Oke. Secara teknis sih nggak ada hal yang krusial, cuman tolong di depan tadi yang tampak depan. Bukan tampak depan. Depan. Oke. Nah, ini kan nggak nyaman, jujur nggak nyaman banget kan lihatnya. Meler. Banyak lem. Banyak kan lem. Artinya kamu bisa tutupin mungkin di cat aja, atau terserah lah dia apa, pakai cat kuas apa gimana gitu aja ya. Ya Pak. Supaya enak juga kan nanti di bagian untuk UAS gitu kan ada portofolio itu kan denah, gambar manual, perspektif gambar manual, dan modeling seperti ini. Kemudian ada penjelasan narasi sedikit supaya enak aja, nyambung gitu loh, nyambung lihatnya dan nyaman untuk dinikmatin. Karena kalau bentukanmu dan prosesmu, tatanannya segala macam udah bagus semua, tinggal ya ini foto ini kan agak mengganggu gitu loh, sayang ya. Ya. Sip. Ya, kasih Pak. Semangat. Silakan Faris. Udah. Oke Pak. Ya. Share screen Pak. Ya mau diapain namanya punya saya belum mendetail kayak teman-teman Pak. Oke. Sampai mana? Pokoknya sampai mana? Hari ini memang tidak ada target detail seperti itu. Oke. Yeah. Terus udah habis. Udah lagi. Ini denahnya dari atas lah Pak. Nah ini udah pakai atap. Yang kurang menurutmu apa? Fasadnya Pak, polos. Ya kalau memang maunya Batman itu kan kamu ngambil shape-nya. Kok Batman sih? Apa tadi? Kok saya langsung ke Batman-nya?
Di depan. Iya, saya rencananya mau ngasih juga Batman Barbershop. Oke. Ya, Batman kamu yang kan ngambilnya kan bukan gini. Batman itu tokoh superhero yang munculnya malam. Jadi dia yang dilihat adalah siluet. Baik manusianya maupun logonya maupun segala macam. Kekuatannya adalah di siluet. Ya sudah. Kalau kamu bilang kok polos Pak, lah ya. Yang penting kan siluetnya. Nah itu yang teknik itu yang kemudian teknik lighting untuk foto, untuk meng-capture bangunanmu. Ada satu nanti yang kayaknya perlu lighting, tanda kutip lighting khusus lah, naruh light di mana supaya shape atau siluet dari bangunanmu itu nggak jauh dari siluetnya si Batman itu. Gitu sih, Faris. Kalau ditambahin kanopi depannya, kira-kira bagus nggak? Sepanjang tidak merombak ke siluet keseluruhan bangunan nggak masalah. Jadi kanopi itu hanya untuk menutupi atau melindungi si kaca. Tapi dia tidak nambah bentukan. Artinya kalau di pada angle tertentu dia tidak bikin bentukan baru gitu loh. Gila. Soalnya yang depannya tuh polos banget, Pak. Iya, kanopinya kan bisa seperti ini modelnya. Ikut pinggirnya gitu loh. Jadi ada jendela. Terus ini ada lipit gitu. Sehingga kalau dari samping ini dinding, ini jendelanya. Kemudian ada penambahan. Bentar. Iya. Ini, terus ini jendelanya gitu loh. Jadi dia mengikuti di pinggirnya. Di pinggirnya ini. Gitu sih. Bisa, Pak, bisa. Ya. Oke, sip. Terus yang bagian dalamnya juga kayaknya bakal ditambahin interiornya, Pak. Polos banget. Dia kan terbuka gitu, Pak. Soalnya barbershop. Kalau teman-teman lain kan ada ruang ini, ruang itu. Ya, tadi kan ada juga yang barbershop itu yang jambul. Iya, jambul seisaki gitu. Oke. Sip. Yang menarik adalah dirimu bisa mengkoreksi itu loh. Pak, ini ternyata kurang ini. Ini yang seru. Gitu. Ya, sip, Faris. Bisa lanjut aja. Kamu perbaiki. Terima kasih banyak, Pak. Kamu perbaiki terus langsung bisa gambar. Ada lagi? Siapa yang belum? Udah semua ya? Kalau sudah semua ya sudah. Selamat bekerja. Semoga selamat puasa juga, semoga lancar. Terus kita berjumpa minggu depan.